Cuman emang ada bedanya antara Samsat sini dan Samsat lain. Mungkin kami yang besar di mobil mewah. Jadi mungkin Karena tadi elit ya. satu mobil mewah satu bayar bisa menutupi kayak kendaraan motor bisa 30-50 kendaraan gitu. Emang berapa besar sih Pak? Nah, Penasaran deh kita. saya juga kaget tahu tuh. Berapa tuh mobil Ya mewah? lumayan lah Pak. Pokoknya pajaknya Bisa lumayan. menutupi berapa? 30 sampai Iya. 50. Benar. Ya Wow. contohnya dikeluarkan diskon, bukan diskon ya diskon pajak lah. HUT Banten menyambut HUT Banten ada namanya diskon gitu, khusus semuanya. Berarti tadi razia juga berkontribusi besar ya? Besar, sangat besar. Sangat Jadi, besar nih ya. sangat besar juga. Saking banyak yang dirazia ya. Jadi ya kalau diraja kami ambil sebelah ya biar bayar pajak dia. Karena ditahan yang sebelahnya tuh yang notisnya gitu. Akhirnya bayar pajak kami balikan lagi gitu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Bahkan saya pernah ngeliat ada bapak-bapak Mbak. Dia bawa kantong kresek hitam. Kantong kresek hitam. Isinya apa nih? Nah, itu kan saya lihat ini orangnya biasa gitu. Pas bayar dia bayar 3 mobil. Bayar cash itu total bayar cashnya 140 juta. Wah, di dalam Bayar kresek cash. itu ya. Saya bilang, Pak foto ya, nggak mau dia. Pak ini termasuk ya itu 3 mobil 140 juta Pak. Pak foto Pak, nggak mau dia. Ya orangnya biasa lah gitu, tapi bayar kendaraan 140 disitulah. Bawanya di kresek lagi ya. Kantong kresek itu Mbak, itu buktinya. Mungkin dia takut juga kalau bawa di dompet mewah. Ya, itu. Ngeri ya udah diincar duluan nanti itu. Saya kira bayar non tunai gitu ya. Cash. Nah, tahun depan saya harapkan kabupaten kota, terutama Bapenda Tangerang Selatan, untuk melibatkan RT RW untuk menagih kendaraan-kendaraan di wilayah mereka. Berarti kerjaan RT nambah ya. Dan saya bilang ya intinya itu tanggung jawab kabupaten kota Bapenda. Silakan dibuat kegiatannya, dirancang dari tahun sekarang untuk jadi Januari sudah. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Yashifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Oke, hari ini suasana baru nih ya, kita saat ini sedang berada di Samsat Serpong. Dan saya sudah bersama Kepala Samsat Serpong, Bapak Teguh. Selamat datang Bapak Teguh, selamat bergabung. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sibuk banget nih kayaknya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sibuk ya. Sejauh ini kesibukan ngapain aja? Akhir-akhir inilah. Kalau akhir-akhir ini sesuai dengan namanya tupoksinya Badan Pendapatan di Samsat, jadi harus memenuhi target pendapatan. Itu kesibukan hari-hari ya berarti ya. Oke, kita mau kenalan lebih jauh dulu dong. Pasti Sobat Ekbis nih penasaran, siapa sih orang di depan saya nih? Pak Teguh tuh siapa sih gitu? Boleh dong diceritakan. Ini kan sekarang saat ini nih teman-teman harus tahu Pak Teguh saat ini menjabat sebagai Kepala Samsat Serpong. Pasti ada perjalanan panjang yang telah dilalui Pak Teguh gitu ya, dari awal karirnya sampai dengan saat ini. Boleh dong kita tahu ceritanya gimana sih di balik sosok Pak Teguh saat ini. Ya, terima kasih. Nama saya Teguh Riyadi, lahir besar di Tangerang Selatan. Alhamdulillah, saya lahir besar di Komplek Polri Brimob Ciputat. Jadi keluarga bapak saya seorang polisi. Nah, awal karir saya mendaftarkan diri menjadi PNS di Provinsi Banten itu tahun 2001. Saya ini termasuk PNS pertama Provinsi Banten. Luar biasa nih. 2001. Pertama saya bekerja itu saya di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Nah, 2001 masuk pemberdayaan masyarakat. Disitulah saya bekerja sebagai staf di perencanaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat. Di situ itu berkaitan, saya cerita juga di Badan Pemberdayaan Masyarakat itu mengurusi desa, kelurahan, kecamatan seprovinsi Banten. Di situ saya terlatih belajar bagaimana mengurusi desa, kelurahan, camat seprovinsi Banten. Berarti udah terlatih dari dulu nih ya. Udah turun lapang duluan nih dari dulu. Di situ saya kalau
masyarakat tahu di situ ada zamannya dulu namanya program bantuan desa kelurahan, kecamatan. Nah, Hmm, saya termasuk penyusunnya itu. oke. Nah, awal karir setap 2010 saya dapat kepercayaan naik Jadi apa menjadi nih? Kasubag Keuangan. Kasubag Oh, Keuangan di Badan Pemberdayaan Masyarakat. mm-mm. Selanjutnya dipercaya lagi oleh gubernur, saya pindah dimutasikan ke Kasubag Perencanaan di DPRD Provinsi Banten. Mm-mm. Nah, di situ lama saya dari 2011 sampai 2021. Oh, main lama ya? Lama Mm-mm. karena saya di situ di sekretariat DPRD, saya Kasubag Perencanaan mungkin yang nggak pernah digeser. Wih, posisinya nggak pernah digeser nih ya, Ah, bertahun-tahun nih. bertahun-tahun Mhm. mungkin nggak ada yang mau karena namanya Kasubag Pusing. Perencanaan pusing gitu kan, Pusing. pusing nyusun anggaran Mm-mm. dewan gitu kan, yang dimana tapi situ menjadi pembelajaran saya, Mm-mm. pembelajaran dalam artian gimana kalau seorang pemimpin ya, kalau saya berpikir ya seorang pemimpin itu harus bisa merencanakan suatu program dan kegiatan. Mm-mm. Nah, di mana dulu saya di Badan Pemberdayaan, ini cerita flashback dikit ya, ada rangkaiannya. Dulu di Badan Pemberdayaan saya merencanakan program desa kelurahan sebanten. Mm. Nah, di sekretariat DPRD saya merencanakan program kegiatan dewan. Gitu. Nah, Di situ udah terlatih 2021 saya mendapat kepercayaan dari Gubernur Banten naik jabatan wah, menjadi Kabid Pemberdayaan Koperasi. Nah, mantap. di situ dari 2021 naik kabit jabatan dari kabit koperasi. Mm-mm. Nah, alhamdulillah tahun lalu saya mendapat amanah lagi dari Gubernur Banten menjadi Kepala UPT PPD Samsat Nah, Serpong luar dari bulan biasa. Mei tahun lalu sampai sekarang. Sampai saat ini ya. Ini kalau Betul. boleh tahu emang apa sih latar belakang pendidikannya nih? Dulu kuliah jurusan apa nih? Saya kuliah di Sarjana Ekonomi, Mm-mm. S1 S2 di Oh, pemerintahan. oke. Gitu. Berarti udah sampai S2 ya. Sampai S2. Dan sekarang kalau bisa kita lihat nih linear perencanaan-perencanaan terus nih ya. Betul. Oke, kita beranjak ngobrolin Hmm, tentang Samsat di hmm, Serpong ini nih. hmm. Kalau boleh tahu nih, Sobat Ekbis juga pengen tahu pastinya ya. Sebenarnya tupoksi dan fungsi dari Samsat ini apa sih? Tupoksinya sebenarnya sesuai dengan target Pemda. Mm-mm. Kalau di Bapenda itu mencari pendapatannya untuk membiayai semua program kegiatan Provinsi Banten. Ya, Hmm. jadi kami ini kepala samsat yang ada di Provinsi Banten itu mengumpulkan lah dari pajak-pajak kendaraan, dari biaya balik nama, dari air Mm-mm. permukaan. Mm-mm. Nah, itu kami yang menghimpun. Mm. Di Serpong ini kami kan namanya Samsat itu ada dua, Mbak. Oke. Ada namanya Samsat Polda Metro, Mm-mm. Metro Jaya, dan ada juga namanya Samsat Polda Banten. Nah, kalau Serpong Ya. ini termasuk Polda Metro. Jadi Polda Metro itu ada Serpong, Ciputat, Kelapa Dua, Cikokol, dan Ciledug. Oke. Nah, kalau yang selainnya itu ada 7 UPT Samsat masuk Polda Banten. Banten. Oh. Nah, di saya ini di Serpong itu wilayahnya 3 kecamatan saja. Mm-mm. Serpong, Serpong Utara, dan Setu. Oke. Nah, kalau di Samsat Serpong sendiri ada gak sih program-program unggulannya gitu? Hmm. Jadi mungkin karakteristiknya di Serpong ini Nah, iya perumahan gimana nih? elit, Pak. Nah, iya nih Ah, karakteristik wilayah dan Nah, orang-orang ini kayak gimana beda-beda, sih? beda-beda. Gimana kalau di Serpong? Nah, jadi Serpong ini termasuk kawasan elit Elit. lah. Mm-mm. Ya Mbak boleh tahu nih ada Latinos, rumahnya kan, waduh Mbak, waduh beda lah gitu, Wow. wow di sini lah gitu. Wow, pokoknya. Jadi saya pendekatan beda-beda Mbak. Mungkin salah Gimana satu, nih? jadi triknya, jadi saya kerjasama sama RT RW setempat. Oke. Jadi saya sowan ke RT RW. Jadi saya soalnya gini, mereka kan pasti kawasan mampu semua. Mm-mm. Nah, jadi soalnya saya minta kalau ada acara warga, Mhm. saya kirim samling, Mbak. Oh, Kirim samling dan saya minta RT RW itu memberitahu ke warganya, nih ada samling loh gitu kan. heeh. Walaupun hari libur saya bisa minta tolong ke pihak polisi untuk ikut serta. Jadi Hmm. mendekatkanlah pelayanan kami ke warga. Dan Mhm. alhamdulillah Mbak,
disambut respon baik. Jadi alhamdulillah mereka berduyun-duyun mau membayar gitu. Jadi kita samperin Mbak ke rumah-rumah mereka gitu. Ada Berarti acara. antusias dari merekanya Ya, juga bagus ya. satu itu saya ada lagi Apa kegiatan tuh? lagi Mbak. Di sini sekolahnya elit semua. Eh, betul, betul. Al Azhar Semuanya Mbak tahu, elit ya kayaknya ya. elit Mbak. Al Azhar tahu sendiri Mbak. Mm-mm. Ya maaf omong ya, kayaknya wah, wali murid kayaknya nggak ada yang nggak punya kendaraan gitu kan, pasti kan elit semua Mbak. Diantar juga mobil ya. Nah, saya punya ini lagi, punya ide lagi. Jadi Gimana saya tuh? kerjasama sama pihak sekolah. Mm. Setiap ada pengambilan rapot, pasti orang tua datang tuh kan. Saya kirim samling Mbak. Wah, lagi rame-ramenya tuh. Nah, alhamdulillah Mbak, lumayan. Nah, Alhamdulillah. itu. Jadi trik and triknya itu saya salah satunya itu. Saya semua ada acara event komplek-komplek saya datengin Heeh. samling. Kita sowan ke Mm-mm. pemimpin daerah itu RT RW, kepala sekolah gitu. Mm. Alhamdulillah direspon dengan baik. Alhamdulillah. Ada trik-trik lain gak nih? Trik-trik kita Baru-baru itu aja terselubung. terus lubung kayaknya enggak gitu. Ya mungkin juga eh, kami ya mungkin sama staf-staf kali itu mah trik-trik biasa ya. Mm-mm. Kami juga tiap Jumat itu di kantor kami mengadakan ini Pak, kopi atau snack gratis dengan bayar sholawat Oh, Masya Allah. gitu. Luar biasa nih. Dan kami alhamdulillah Heeh. sama kepolisian punya program lagi namanya santunan anak yatim. Santunan anak yatim. Ya, itu biasanya hampir tiap Jumat kami ya bergabung santunan anak yatim. Oke. Selain kopi bayar dengan salawat, Heeh. kami santunan anak yatim juga. Oh, berarti di Samsat ini juga ada santunan anak yatim. Ya, warga sekitar atau mana kami kumpulkan. Kami Heeh. kerjasama berpadu sama polisian, Bang. Kami iuran Oh, juga. iuran-iuran berarti ya dari Iya, uang iuran. seikhlasnya gitu. Sodakoh lah ya. Sodako, mungkin dari situlah ya kita nggak tahu ya. Dimudahkan gitu ya. Dimudahkan Nah, urusannya. kalau boleh tahu sebenarnya targetnya itu berapa sih untuk tahun ini dan apakah ada peningkatan dari tahun 2023 dari tahun sebelumnya? Kalau target pasti naik, Mbak. Alhamdulillah. Pasti naik target ya. Dan alhamdulillah kami ditargetkan oleh Pak Gubernur di tahun ini target kami sekitar 700 miliar lebih. Wow. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah mencapai 490 miliar atau 68%. Alhamdulillah. Dan kami termasuk BSD itu samsat tertinggi pencapaian Mbak. Alhamdulillah itu. Mungkin antusias masyarakatnya tadi juga ya. Nah, gitu dengan pelayanan baik ya humanis kami dengan baiklah tidak ada namanya arogan segala macam. Kami melayani dengan baik gitu. Dan kami membuka ini juga Mbak. Kalau bisa dilihat di sini tidak suatu ada antrian panjang. Karena Oke, kami gimana tuh? membuat pola yang di kan Mbak kalau bisa lihat ada di depan ada samling itu. Iya. Nah, itu saya bagi Mbak. Di situ untuk yang tahunan, yang dalam sini yang 5 tahun. Jadi tidak ada namanya antrian panjang, tidak ada kerumunan yang sampai berdiri. Jadi pelayanan kami termasuk yang tercepat, Jadi lebih efektif, efisien ya. efektif. Nah, kami juga buka namanya layanan non tunai di samping kiri kami. Nah, itu juga digunakan juga. Ada non tunai, ada yang tunai. Termasuk cepat, Mbak. Di sini saya pernah nanya ke WP, alhamdulillah pada senang bayar di Samsat Sini. Serpong. Karena pelayanannya Pelayanan cepat tadi ya. cepat, terus namanya parkir tidak terlalu ribet. Nah, itu, Mbak. Tapi paling banyak tuh sektor yang menyumbang paling banyak tuh apa deh pajaknya? Kendaraan kah? Kendaraan, Mbak. Oh, kendaraan. Karena di sini banyak mobil mewah. Iya pastinya ya. Itu mungkin ya mobil mewah satu bisa Berapa membayar. tuh? Kalau boleh tahu berapa kendaraan? Kalau kendaraan itu kita sekitar 200.000 target ya. Tapi dari target yang data kami ada 200.000. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tuh sudah 100.000 lebih. Gitu. Wow. Sudah membayar. Cuman emang ada bedanya antara Samsat sini dan Samsat lain. Mungkin kami yang besar di mobil mewah. Jadi mungkin Karena tadi elit ya. satu mobil mewah
satu bayar bisa menutupi kayak kendaraan motor bisa 30-50 kendaraan gitu. Emang berapa besar sih, Pak? Nah, Penasaran deh kita. saya juga kaget tuh tahun tuh. Berapa tuh Ya mobil mewah? lumayan lah, Pak. Pokoknya pajaknya Bisa lumayan. menutupi berapa? 30 sampai Iya, 50. benar. Ya Wow, contohnya kayak saya sebutkan luar satu mobil biasa. Mercedes-Benz atau BMW itu kan Banyak bisa ya di sini 40 ya. juta satu. Kan kalau kita hitung motor paling 200-500 ribu. Nah itu kan perbedaannya. Tapi kami ya saya juga harus benar-benar Mbak Heeh. pelayanan prima karena kan mereka ya kalangan elit lah. Iya, Jadi kami pasti. harus humanis. Kami pelayanan kalau mereka tidak bisa ke sini kami yang nyambut ke rumah Dateng. dia gitu. Oh berarti salah satu pendekatan Ya, orang-orang elit kayak gitu ya? karena kami ada dari kegiatan dari pusat namanya kegiatan KBMDU itu menyamperi ke rumah-rumah gitu. Oke. Yuk Pak, nih Bapak udah telat loh bayar pajaknya. Ya, Mm-mm. kami, oh ya udah gini. Ya kami ya ini kami fasilitasi. Ya udah Pak, nanti kami yang ngurus gini. Heeh. Ya kami seperti jasa lah. Oh iya, jadi Cuma mempermudah lah ya. mempermudah Iya benar-benar pelayanan. langsung nyamperin bolanya Ya, ya. karena mungkin ya namanya mungkin ada mereka kesibukan ya. Mm-mm. Ya orang elit lah saya bilang gitu Iya, ya. Mungkin sibuk lah ya. sibuk gitu. Mm-mm. Jadi kami berdekatan gitu. Oke, tadi itu ya, berarti yang paling banyak adalah sektor kendaraan, Mm-mm. khususnya yang kendaraan elit tadi ya. Elit. Terus juga di sini ada juga namanya perusahaan penyewaan mobil. Nah, Ya kami dekati dengan baik-baik. banyak Kami di sini ya. ada beberapa. Ya, kami ya pendekatan aja. Kami layani mereka. Ya kami datangi. Kami kasih prioritas dia biar mempermudah pembayaran. Hmm. Alhamdulillah diterima dengan baik. Mungkin itu juga. Tapi kalau yang secara digital gitu ada nggak sih? Ada juga. Atau Nah, ada tapi belum mm, berjalan dengan kalau baik digital apa itu kan gimana? serempak di semua samsat bisa. Jadi Oke. Mbak misalnya bayar Serang bisa di rumah Mm-mm. bisa bayar. Iya Tapi kan iya. itu kan bukan keunggulan di Sami gitu kan. Kalau keunggulan kami ya di Samsat ini ya kami ya datangin itu Humanis tadi ya. humanis itu beda karakter orang, beda prinsip mungkin ya, beda Hmm. orang Serang sama orang Serpong Oh ya, beda gitu. beda lah ya. Nah, itulah kadang-kadang kita harus memahami karakteristik daerah gitu. Heeh. Ya karena saya mungkin orang Tangsel ya tahulah karakter Gimana Tangsel lah ya orang gimana. Tangsel nih gimana Nah, ya itu. sibuknya Ya, gitu kan. betul. Oke, kalau boleh tahu nih, tadi kan udah salah satu program-programnya Hmm. udah disebutin. Ada gak sih program-program khusus lainnya yang apa ya, untuk mendongkrak pemasukan pajak ini? Kayak contohnya mungkin razia motor, razia Ya, kendaraan, apakah betul. ada atau pemutihan pajak, lalu Nah, diskon pajak? hmm. Gimana kontribusinya Kalau tuh? Raja itu emang betul ada raja-raja kendaraan itu juga meningkatkan juga pendapatan Heeh. karena dengan Banyak ya? raja bayar akhirnya di raja pada bayar. Eh, Tapi kalau pemutihan itu termasuk program dari Bapenda Pusat, hmm, bukan kearifan lokal Samsat mm-mm. BSD gitu. Ya kearifan lokal ya beda-beda Diskon sendiri. pajak? Itu kemarin habis rapat kemudian ada di ulang tahun Banten Mm-mm. akan dikeluarkan diskon bukan diskon ya diskon pajak lah. Mm-mm. HUT Banten menyambut HUT Banten ada namanya diskon gitu Hmm. khusus semuanya Berarti tadi razia juga berkontribusi besar ya? besar sangat besar Sangat jadi besar nih ya. sangat besar juga Saking banyak yang dirazia ya. jadi ya kalau di Raja kami ambil sebelah ya Heeh. biar biar bayar pajak dia karena ditahan yang sebelahnya tuh yang notisnya gitu akhirnya bayar pajak kami balikan lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Alhamdulillah berarti ya dari itu salah satu program-program untuk mendongkrak tadi ya. Tapi Mendongkrak. ada lagi nggak sih Pak program-program lainnya yang mungkin bisa mendongkrak pendapatannya nih? Saya rasa sih yang lumayan besar itu yang dari kita saya humanis ke komplek-komplek itu lumayan. Terus event-event itu kan yang event-event warga itu lumayan itu Mm-mm. kemarin aja di Oh event-event juga. lumayan. Jadi kayak Oh yang kemarin tadi itu ya. ada hari apa itu ya di kompleks ini Mm-mm. kayak di Gria Loka itu sehari bisa 60 juta. Itu Wow. sambling loh. Sehari bisa 60 Iya, juta ya. iya itu lumayan Luar itu. biasa orang-orang Serpong Nah, ini ya. itu. Ya, cuman beberapa tapi harganya segitu gitu kan. Luar biasa. Nah, Tapi tadi selain kendaraan tuh yang terbesar keduanya tuh apa kalau boleh tahu nih? air permukaan. Itu Air juga. permukaan. Karena di sini mungkin banyak Ada pabrik pabrik gitu iya. kan. Jadi air permukaan itu eh target nggak terlalu fantasinya cuman setahun itu ada 6 miliaran.
6 miliar tahun setahun, sampai saat ini baru 4 miliar atau 64%. Oke. Itu air permukaan. Nah, tapi yang paling tinggi ya dari pajak kendaraan bermotor gitu. Tapi masih banyak gak orang-orang Serpong yang belum bayar pajak nih? Banyak, Mbak. Banyak. Karena Tapi ya lebih banyak yang bayarnya apa yang nggak bayar banyak kok nih? yang bayar ya, Mbak. Oke. Emang kita karakteristik beda. Jadi sebenarnya ya jujur-jujur aja dengan banyak orang kalau perkotaan melihatnya gini kadang-kadang ya. Iya, gimana tuh? Ah nanti aja lah karena ada pengampunan. Jadi Gitu tuh. kayak entar Tar aja aja deh. lah, ntar juga ada nanya. Ya saya paling cuman begini, Pak belum tentu Pak, belum tentu ada pengampunan Pak, Bapak bayar aja sekarang ini Pak. Ya, itulah itu kan Iya. titik endingnya. Ya sebenarnya ya ada baik ada enggaknya kan yang pengampunan itu. Jadi ngerinya kebiasaan menjadi santai aja. Sebenarnya itu tuh Iya, itu yang iya, harus iya. dipikirkan juga. Ya bagus ada pengampunan tapi ngerinya menjadi kebiasaan yang tidak baik juga menunggu misalnya Januari Februari ntar Oktober ada pengampunan nah itu jadi kan sebenarnya akan bayar juga tapi cuman waktunya Nunda-nunda doang aja itu gitu ya. betul gitu Kebiasaan nunda-nundanya ini nih, bukan nah cuma itu pekerjaan aja, bayar pajak juga ditunda-tunda. Oke. betul eh Terus mau nanya juga nih ya. Tadi kan kendaraan, terus juga air permukaan air permukaan. Kalau alat-alat berat gitu, banyak nggak di sini? alat berat itu baru kami data karena kan target kan di alat berat itu kan tahun depan sistem option itu kan menjadi tanggung jawab Provinsi Banten. Banyak Nah nggak tuh kami kira-kira di sini? sudah saya data ya lumayan banyak karena sini ada banyak perusahaan yang penyeluruhan alat berat. Cuman kami belum detailnya berapa karena kepastian ini kan belum jelas berapa ininya masih kami hanya baru mendata saja gitu. Cuman di sini banyak kan banyak penyewaan kendaraan berat itu alatnya di daerah. Di Kalimantan, di Sumatera. Iya, gitu. iya, iya. Jadi sini hanya kantornya saja itu. Itu Iya, iya, paham. Berarti berpotensi ya berpotensi. alat-alat berat ini. Dan sini juga ada pergudangan di ini. Nah itu kan masuk pocket termasuk alat berat. Nah itu sudah kami data juga. Gitu. Tapi kalau Samsat Serpong sendiri ada gak sih edukasi atau sosialisasi ini kepada masyarakatnya? Kalau ada tuh dalam bentuk seperti apa? Kemarin saya bekerja Sosialisasinya. sama Bapenda Tangerang Selatan. Saya keliling ke 3 kecamatan yang menjadi wilayah saya. Nah, saya sudah menginfokan tentang sistem option itu yang tahun depan. Itu saya infokan, saya kasih ini penjelasan tahun depan harus begini-begini. Saya sudah turun ke 3 kecamatan untuk tahun depan itu. Alhamdulillah mereka tertarik gitu tentang sistem tahun depan itu harus bagaimana sudah tahu. Saya sudah turun Kayak gimana dong? Kayak gimana itu kayak gimana nih? Jadi gini, tahun depan itu kan sekitar berapa persen itu kan langsung lari ke pendapatannya kabupaten kota. Dan itu sudah jelas aturannya. Nah, saya minta berarti tahun depan bukan hanya Samsat Serpong atau Samsat manapun, berarti kabupaten kota bertanggung jawab juga untuk pendapatan di Samsat saya. Nah, kami minta bantuan. Jadi selama ini RT RW yang ngurusin PBB, kalau Mbak tahu kan RT RW itu nagih-nagihin PBB. Nah, tahun depan saya harapkan kabupaten kota, terutama Bapenda Tangerang Selatan, untuk melibatkan RT RW untuk menagih kendaraan-kendaraan di wilayah mereka. Berarti kerjaan RT nambah ya? Dan saya bilang, ya intinya itu tanggung jawab kabupaten kota Bapenda. Silakan dibuat kegiatannya, dirancang dari tahun sekarang untuk jadi Januari sudah jalan. Gitu. Itu salah satu bentuk pendekatannya ya. Tapi ada sosialisasi atau edukasi lainnya ada dalam bentuk apa lagi gitu? Saya belum kalau itu. Belum ya. Tapi saya sudah turun ke 3 kecamatan itu sudah. Sudah ngobrol sama camat dan pihak-pihaknya. Berarti sejauh ini pendekatan langsung ya. Langsung. Humanis tadi ya. Berarti ya itu yang menjadi pegangan Samsat Serpong adalah humanis gitu. Tapi ke depannya tuh apakah ada rencana-rencana lain nih Pak? Untuk selain untuk mendongkrak pajak tadi, pendapatan pajak atau mungkin menambah kualitas pelayanan mungkin ya? Kalau kualitas pelayanan kami punya Samling. Samling itu bisa mobile kemanapun.
Nah, ke Oke. tempat itu kan Samli kan ada kendaraan kami ada bis 2, satu minivan. Nah, itu bisa kemanapun. Hmm. Bisa saya bilang tadi yang di RW mana Iya. itu bisa mobile, Pak. Nah, tinggal pengaturan jadwal dan janjinya kapan nah, itu bisa gitu. Janjian dulu gitu ya. Iya, karena kalau nggak ini kan petugas saya gimana sama pihak Iya kepolisiannya iya. harus ditentukan dulu gitu. Heeh, heeh. Dan itu bisa kemanapun. Tapi kalau ini Bapak berarti udah berapa lama tuh ya di Samsat Setahun ya? lebih lah, Mm-mm. setahun lebih. Mei tahun. Pengalamannya gimana tuh selama selama di Samsat ini? Pasti kan banyak banget. Apakah banyak kritik dari masyarakat, masukannya dari masyarakat gitu, atau mungkin ada kebijakan yang mungkin tidak disukai gitu ya sama masyarakat Serpong? Ada gak tuh kebijakan yang kontroversi nih Kalau sejauh ini ya? kontroversi yang negatif alhamdulillah nggak ada, Mbak. Nggak ada. Bahkan namanya wajib pajak di Kelapa Dua Heeh. lebih senang bayarnya di sini, Mbak. Oh gitu, karena pelayanan tadi bagus gitu Ya, ya, satu cepet. mungkin tempatnya strategis, ya. Oke. Terus tidak lama, nggak banyak WP, tidak terlalu banyak antri. Ya. Hmm. Terus mungkin ya nggak apa saya nanya, kenapa di Serpong Pak bayarnya? Ya Pak, kalau di Kelapa Dua ya mall ya mungkin agak yang ngopinya agak mahal gitu. Saya masih kalau di depan masih ya murah lah gitu. Masih ada ini Ya, ya, terus emper-emper gitu. dari sini tidak ngantri gitu. Mm-mm. Cepat lah, pelayanan cepat. Itu mungkin itu. Ya mereka pada senang di Serpong. Tapi kayak kritik-kritikan dari masyarakat Nggak ada, gitu nggak ada ya. alhamdulillah. Berarti mereka fine-fine aja dengan semua kebijakan di sini. Ya, ya mungkin sekarang pada senang bayar hari Jumat, Mbak. Oh gitu, kenapa sih? Ya ada mungkin ada kopi dan snack Oh, gratis ada itu kopi gratis tadi bayar ya. dengan salawat, Mbak, itu. Dibayar dengan sholawat sama Eh, pahala juga ah, tuh ya. Mm-mm. betul. Berarti tadi ya, kalau rencana yang tadi udah diucapin tuh RT-RT segala macam ya. Ya, Terus juga ada lagi nggak tuh rencana-rencana ke depannya untuk kalau Samsat ini? Kalau pelayanan tadi kan udah oke nih, udah udah oke ada lah, Samsat keliling dan sudah oke. sebagainya ya. Ya selama ini mungkin baru itu dulu, Mbak, karena kalau mau Hmm. ya, saya lihat ya untuk menambah gerai saya bilang tidak. Karena kadang-kadang kami mempunyai gerai dua di Ciater dan di Geraha. Dan Hmm. saya kira udah cukup gitu. Oh, udah cukup. Karena saya cuman wilayah kecil 3 kecamatan dan saya bilang sudah cukup layanan. Ngerinya saya bilang ngerinya kosnya lebih besar daripada pendapatannya Nah, gitu. iya sih kalau terlalu banyak dampaknya ya. Nah, itu Jadi dua pun udah cukup. terasa efektif Alhamdulillah lah ya. itu. Mm-mm. Dengan Samling ya udah mobile kemana-mana acara udah mobile. Dan Nah, saya lihat udah mengatasi semuanya. heeh. Gitu. Tapi tadi paling banyak itu kan selain Mm-mm. kendaraan, terus alat berat, alat Alat berat berat buat tahun depan, berpotensi, potensi depan. terus juga yang kedua apa tadi? Ah, Pendekatan ini ya, air ya, air air permukaan. air permukaan. Lalu yang ketiga nih, ini tiga besarnya nih di Serpong tuh apa sih? Ya mungkin mobil mewah, Mbak. Jadi pajaknya capek tinggi karena mobilnya mewah semua. Emang paling besar tuh itu ya, Iya. berarti ya saking banyak ya orang-orang elit di Elit sini. di sini. Heeh. Ya saya bilang satu mobil bisa ya dikumpulin ya 30-40 motor ya Iya. di satu Tapi mobil pernah ada gitu. cerita-cerita unik gak sih selama melayani orang-orang elit ini nih? Karena kan beda Ya nih ya orang-orang di Serang, di Serpong nih. Saya orang Serang kebetulan ya. Pengen tahu gimana sih orang-orang pernah elit ini kalau ada mau bayar pajak. satu. Rese gak tuh Oh apa enggak, gimana? enggak. Enggak. Bahkan saya pernah ngeliat ada bapak-bapak, Mbak. Heeh. Dia bawa kantong kresek hitam. Nah, Kantong kresek hitam. Ah, isinya nah, apa nih? nah itu kan saya lihat ini orangnya biasa gitu. Heeh. Pas bayar dia bayar 3 mobil. Bayar Mobilnya? cash itu total bayar cashnya 140 juta. Saya Wah, di dalam bayar cash. kresek itu ya. Nah, saya Wah, bilang, Pak foto ya nggak mau dia. Pak ini termasuk ya itu 3 mobil 140 juta Pak. Pak foto Pak nggak mau dia. Ya orangnya biasa lah gitu, tapi bayar kendaraan 140 di situlah bawanya mobil. di kresek lagi ya. Kantong kresek itu Mbak, Heeh. itu buktinya. Mungkin dia takut juga kalau bawa di dompet mewah lagi. Ya itu. Ngeri ya udah diincar duluan nanti itu. Saya kira bayar non tunai gitu kan. Nah, Cash cash ya. 140 Wow. juta itu. Membawa-bawa kresek lagi ya. Nah, itu Stylenya juga sederhana gitu. betul. Tapi ada cerita-cerita menarik lainnya gak tuh? Atau mungkin pernah mendatangi rumah-rumah
uang elit itu, terus Wah, ada perlakuan tidak baik kah gitu dari mereka? kalau rumah elit mah Mbak, banyak cerita itu staf-staf saya gitu kan. Oh. Ya namanya digokong ya anjing itu udah biasa Mbak, karena rumah elit pasti ada penjaganya gitu kan. Nah, Iya. itu udah apalagi itu dikejar-kejar gitu Heeh. kan. Apalagi di sini kan namanya penjagaan komplek itu ketat gitu kan. Mau masuk harus Mhm. tinggal KTP segala macam. Ya, mungkin itu bedanya. Mmm. Harus kan kalau kalau kampung mah datang-datang aja langsung ke depan rumah. Iya. Kalau di sini kan nggak bisa, harus Mhm. izin di depan komplek itu naruh KTP segala macam. Mungkin Dan itu. mereka juga kebanyakan udah paham ya tentang, maksudnya sosialisasi Sudah, pajak ini ya? sudah, Rata-rata sudah paham karena udah mungkin paham. pendidikan juga ngaruh kali ya? Ngaruh sini mah ya. Karena sekolahnya juga bagus-bagus Nah, gitu itu ya, jadi Mbak. mereka udah paham juga. Dan Betul. kebetulan uangnya juga ada nih. Orangnya juga ada gitu. Uangnya juga ada Hmm. gitu ya. Tapi, sebagai penutup nih Hmm. ya, ini kita di penghujung gitu. Hmm. Coba aku mau tahu deh, kesan dan pesan Bapak nih selama setahun tadi ya sudah di Samsat Serpong tuh gimana sih kesan dan pesannya? Pesannya, kesannya Mbak, Kesannya dulu deh. jadi saya ngalamin di mana dulu saya di BPM saya ngurusin Mhm, desa, mhm. terus pindah ke Sekwan saya ngurusin dewan. Beda banget nggak tuh? Beda, beda sangat beda. Apa tuh Di yang dewan membuat saya beda? ngurusin anggaran dewan yang gimana-gimana. Nah, saya pindah ke Bapenda, saya nyari duit, nyari APBD. Oh, iya, biasanya cuma ini aja nih, Gitu. ngerencanain aja. Rencanain Kali ini duit. harus cari Benar-benar nyari duit duit buat yang buat direncanain orang mereka. lain. Jadi ternyata benar-benar menjadi tantangan berat itu mencari duit. Nah, itu sangat saya terasa bisa nggak tidur gitu. Waduh, targetku kok baru Target. segini. Masalahnya bukan seratusan juta lagi ya. Ya, betul. Karena kan karena beratnya karena apa? Kalau kami kepala UPT tidak serius atau tidak menggarap pendapatan gimana pembangunan Provinsi Banten, Mbak. Hmm. Karena di pundak kami lah APBD itu ditopang. Nah, Kuat-kuat itu. ya Bapak dan Nah, kawan-kawan. jadi kami ya berdoa ya kita tingkatkan doa kita ke Allah, ke masyarakat. Jadi Mm-mm. kami ya ya berbaik-baiklah gitu kan ya. Mm-mm. Alhamdulillah sama kepolisian kami Santun Banyak Rakyati berkolaborasi juga ya. berkolaborasi. Mm-mm. Alhamdulillah ijabah lah itu aja. Iya. Jadi ya intinya harus fight ya pantang ya. Kalau dulu saya saya punya semboyan di perencanaan Mbak. Gimana tuh? Pantang pulang sebelum beres. Oh, Gitu. aduh, Nah mantap. sekarang mah Kalau ini pantang pulang sebelum mencapai mencapai target. target gitu. Dan alhamdulillah di sini rekan-rekan semua sejalan sama saya sebagai kepala PT. Alhamdulillah jadi rukun akur dan humanis lah. Berarti timnya juga solid ya. Alhamdulillah gitu. Nah, pesan nih untuk mungkin warga-warga Tangsel atau warga-warga Serpong, Ya, boleh. jadi saya berpesan bayarlah pajak tepat waktu karena dengan pajak ya kita membangun Provinsi Banten. Oke, siap. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak, yang Sama-sama. sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya yang amat sibuk itu untuk mencapai target-target Ya, pembangunan ya. betul. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Sama. dan saya Syifa Yasmin pamit undur diri. Sampai jumpa.